Shalom. Jadi perkenalkan nama saya Valencia Silomba. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk membuat peta bagaimana peta curah hujan pada suatu daerah dan juga memplot windrows di aplikasi MATLAB. Jadi yang pertama itu kita harus mendownload data. Di sini yang pertama saya akan membuat peta curah hujan pada negara Jepang dan juga di Sulawesi. Jadi di sini saya mendownload data dari Physical Science Laboratory atau website resminya itu ini. Di sini itu ada beberapa data, ada pressure atau tekanan, kemudian di sini juga ada curah hujan baik dalam bentuk data harian, bulanan ataupun data lainnya. Ada banyak jenis data. Jadi di sini saya memilih data curah hujan karena saya akan membuat peta curah hujan pada Jepang dan juga Sulawesi. Jadi teman-teman bisa pilih saja sembarang di sini. Sini saya memilih yang data bulanan. Setelah saya download, datanya saya pindahkan pada folder tambahan khusus untuk MATLAB. Jadi di sini ada folder yang dibuat, folder fungsi tambahan khusus untuk MATLAB. Jadi saya masukkan data yang saya download tadi ke dalam sini. Datanya itu ini teman-teman. Nah, ini data yang di-download tadi. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan dalam folder ini, kita buka aplikasi MATLAB. Kemudian yang pertama kita definisikan atau kita simpan data tadi itu dalam suatu variabel. Karena kita mau membuat peta curah hujan, jadi kita definisikan hujan sama dengan, kita definisikan hujan saja. Pakai ini. Nah, hujan sama dengan dalam kurung menggunakan data yang kita download tadi. Jadi nanti foldernya muncul di sini vr_wtr.eatm.mon.ltm.nc, kemudian dibahas tanda petik dan dalam kurung. Nah, ini sudah terbaca. Kemudian lanjut untuk membaca data hujan ini, kita masukkan ndis hujan. Jadi ini itu, nah ini muncul datanya. NCDISP itu untuk membaca data dalam sini. Jadi datanya itu ini terdiri dimensinya ada longitude-nya itu 144, latitude-nya itu 73, time atau waktunya itu 12, dan 12 ini tuh menunjukkan bahwa dia 12 bulan. Jadi ini teman-teman untuk perinciannya. Load time, kemudian ini PRWTR itu data curah hujan pada suatu wilayah. Jadi ini tuh sedunia. Nah, kemudian setelah itu kita definisikan semua ini atau kita buat dalam latitude, longitude, dan time, dan juga curah hujan. Jadi pertama itu kita definisikan lintang. Lintang sama dengan NC read, data hujan, koma latitude. Jadi untuk membaca data hujan atau data lintang, latitude pada data ini tuh kita menggunakan NC read. Begitupun pada bujur, time, dan juga curah hujannya. Jadi kita masukkan bujur, kemudian time-nya. Nah, ini lone time. Dia mengikuti ini latitude, lone time, kemudian kalau selanjutnya itu data curah hujan. Teman bisa menulis curah hujan atau curah hujan atau langsung saja rainfall saja ya biar lebih singkat. Rainfall sama dengan NC read, NC read dalam kurung hujan, koma kemudian kita menggunakan ini wr_wtr. Jadi kita menggunakan tanda petik. Nah, slash kurung dan titik koma. Titik koma digunakan supaya datanya itu tidak muncul nanti. Kan ini contohnya itu ya belum ada ya. Nah, ini kita titik koma itu supaya datanya itu tidak muncul seperti ini kan. Nanti kalau tidak menggunakan titik koma nanti semua datanya itu sebanyak 144 kolom nanti muncul semua ke bawah. Jadi kita enter. Nah, setelah membuat rainfall itu kita mau ubah dimensinya. Ini kan
rainfallnya dimensinya itu 144 dikali 73 dikali 12. Jadi saya mau ubah ini yang di kolom kedua itu ke kolom pertama. Jadi kita ini menggunakan permute rainfall permute dalam kolom rainfall, 213. Jadi artinya bahwa dari yang awalnya kolom kedua itu pindah ke kolom pertama dan sebaliknya. Jadi dimensinya itu dirotasikan. Nah, selanjutnya itu rata-rata curah hujan. Rata-rata curah hujan itu kita menggunakan mean rainfall. Terserah teman-teman, atau bisa menulis rata rainfall sama dengan mean dalam kurung data ini rainfall yang ini, 3 karena dia ada di kolom ketiga, dan jangan lupa untuk menambahkan titik temu. Kemudian enter. Setelah itu, setelah kita mendefinisikan semua elemen-elemennya ini, kita masuk ke subplot. Subplot 211 artinya bahwa ada 2 baris dan 2 baris 1 kolom, kemudian kita subplot yang bagian pertama. Jadi saya kasih masuk petaku sama dengan V-color bujur lintang. Di sini tuh menggunakan bujur dan lintang, kemudian rata-rata rainfallnya ini, rata-ratanya, dan ini bujur dan lintangnya. Kemudian teman-teman bisa lihat. Nah, aduh, kayak ini. Saya lupa hapus ya di sini. Kita ulangnya subplot. Kita ulangi saja biar gambar. Nah, ini harusnya seperti ini. Subplot, kemudian kita masukkan ini petaku. Nah, ini kan menggunakan bujur lintang dan mean rainfall. Nanti akan muncul seperti ini. Ini tuh masih ada garis-garis atau kotak-kotak hitamnya ini karena dia masih dalam bentuk kotak-kotak. Jadi kita untuk menghilangkan itu kita menggunakan peta EJ alpha sama dengan 0. Nah, ini contohnya jika tidak menggunakan titik koma itu data atau yang ini tuh akan muncul, karena kalau menggunakan titik koma itu nanti akan langsung seperti ini per baris, tapi kalau tidak menggunakan titik koma dia akan muncul setiap prosesnya. Nah, peta EJ alpha ini nanti akan membuat gambarnya itu menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita load cost itu untuk memuat garis pantai, kemudian hold on supaya dia tetap seperti itu. Kemudian kita plot long, latitude K. Plot long ini tuh untuk menambahkan garis pantai dengan warna hitam. Nah, teman-teman lihat, ini baru setengahnya ya. Ini Indonesia, Australia, dan ini bagiannya. Dari untuk area sini itu kita tambahkan lagi plot long itu ditambah 360 latitude K. Jadi K itu menandakan warna hitam. Kalau di MATLAB itu ada beberapa warna, misalnya M untuk magenta, C untuk clay, untuk biru itu blue, B simbol B, hijau green menggunakan simbol G, dan lain-lainnya. Nah, kemudian karena di sini saya mau mengambil area Jepang, ini Jepang kan sekitaran sini ya. Jadi kita kasih batas ini ya limit dan x aksen ya limit dan x limit di sini. Nah, di sini saya sudah mencoba misalnya ini ya limitnya dan x limitnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kita kasih ya limit itu dari 31 sampai 55. Jadi di sini kan daerah Jepang yang ini kita. Nah, kemudian ini x limitnya itu 125 sampai 150. Ini untuk subplot pertama. Kemudian saya mau menambahkan color bar yang menunjukkan skala warnanya. Jadi kita tambahkan color bar di sini. Nah, akan muncul seperti ini yang menunjukkan
dia semakin biru itu berarti curah hujannya rendah, dan kalau semakin orange atau kuning seperti ini tuh dia semakin tinggi curah hujannya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini itu dia masih dalam bentuk kotak-kotak, jadi dia belum smooth, jadi kita interpolasi jadi shading inter. Nah, kalau kita sudah shading inter, nah akan muncul seperti ini, jadi dia lebih smooth hasil plotnya. Kemudian kita kasih X label dan Y label, itu maksudnya pada X itu sebagai bujur dan Y itu sebagai lintang. Kemudian kita kasih title. Nah ini saya kasih titelnya itu peta curah hujan wilayah Jepang. Nah ini kan muncul judulnya peta curah hujan, kemudian pada sumbu X itu bujur dan sumbu Y itu lintang. Selanjutnya saya mau plot untuk yang kedua, berarti subplot 212. Nah, subplot 212 kita menggunakan format yang sama dari atas sini sampai ke sini, tapi yang membedakan itu Y limit dan X limitnya. Nah, untuk yang pertama itu kita masukkan ini peta edge untuk menghilangkan, kemudian load push itu untuk menampilkan untuk memuat garis pantainya hold on, kemudian ini untuk menampilkan garis pantainya pada hasil plot, kemudian ini juga untuk setengahnya lagi. Setelah itu kita kasih color bar, kemudian kita kasih batasannya itu sini. Kan dia sekitar, untuk Sulawesi kan di sini ya, berarti kita kasih antara 100 lebih dan sebelum dapat 150 sini untuk X limitnya. Kemudian Y limitnya itu ke sini jadi antara 10 dan ini 5, atau kita kasih ambil 2 lah. Nah kita masukkan saja ya X limit dan Y limitnya. Nah nanti akan muncul seperti ini. Nah ini Sulawesi sudah tersum, tapi dia masih dalam bentuk kotak-kotak, jadi kita juga harus shading inter untuk membuatnya untuk menginterpolasi agar gambarnya itu lebih smooth. Nah kan, nah ini itu menunjukkan bahwa warna kuning ini menunjukkan bahwa curah hujannya tinggi, jadi pada Sulawesi itu curah hujannya tinggi. Ini data yang kita download tadi itu kan data bulanannya. Nah kemudian kita kasih X label, Y label, kemudian kita kasih judul juga. Nah itu. Kemudian teman-teman kalau mau mengganti warnanya, misalnya color mapnya itu spring, ini tuh berarti dia warnanya seperti ini. Color map jet itu dia seperti ini. Ada beberapa jenis color map, bisa ada juga bone, flag, dan beberapa contoh color map lainnya. Nah itu untuk tutorial menunjukkan peta curah hujan pada suatu wilayah. Selanjutnya yaitu saya akan membuat windrows. Jadi windrows ini itu untuk menampilkan bagaimana kecepatan angin dan arah angin pada suatu wilayah. Jadi kita clear saja ini biar pada workspace-nya itu menjadi bersih. Nah lihat workspace-nya langsung bersih. Kemudian CLC untuk, nah jadi kosong kan, tapi tetap muncul di command history, artinya bahwa kita telah melakukan plot di sini. Nah untuk windrows itu yang ini saya menggunakan data dari NASA. Nah kita mau download data dari NASA PowerDAV. Jadi misalnya pada suatu titik, kita cari dulu titiknya. Mana ya? Misalnya saya di sini menggunakan, mana ya? Menggunakan, nah ini Indonesia ya. Menggunakan daerah single point dari ini aja, Manila. Jadi kita kasih titik di sini, single point. Setelah memilih single point, kemudian Manila, setelah itu kita masukkan user community-nya agree.
agroklimatologi, kemudian kita masukkan temporal levelnya itu mau data per jam, harian atau bulanan, atau menyesuaikan, jadi kita ambil bulanan saja. Kemudian ini longitudenya untuk Manila, atau untuk lebih akurat lagi zoom. Nah ini kan, nah ini kan, nah untuk atau bisa langsung mengambil koordinatnya di Google pada suatu daerah apa yang kita akan ambil, kemudian kita ini pilih tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya kita mau ambil dari tahun 2000 sampai 2010. Nah setelah itu ada parameter, karena di sini kita menggunakan kecepatan angin dan arah angin, berarti kita di wind. Nah ini kita menggunakan wind speed pada kecepatan angin pada 10 meter, ketinggian 10 meter, dan wind direct itu arah angin pada 10 meter. Nah setelah itu, setelah kita pilih, download datanya bisa dalam bentuk JSON, CSV, database saya menggunakan ini, kemudian submit. Nah teman-teman kalau sudah mendownload itu, masukkan datanya dalam bentuk txt ya. Misalnya ini, mana ya itu data Manila saya, data Manila, data Manila. Nah ini data Manila yang saya sudah olah, jadi saya buat dalam dua kolom. Kolom pertama itu arah anginnya, dan kolom kedua itu kecepatan angin. Nah selanjutnya kita masuk dalam aplikasi MATLAB. Pertama itu kita load data manila.txt sesuai dengan yang tersimpan di sini teman-teman. Karena ini datanya dalam bentuk txt, jadi kita menggunakan load. Yang tadi itu kita langsung hujan sama dengan nama datanya karena dalam bentuk NC. Nah ini tidak perlu lagi membaca datanya, kita bisa langsung masukkan arah angin. Arah angin sama dengan data Manila dalam kurung titik koma 1. Artinya bahwa kita mengambil semua harusnya ini titik 2 ya. Titik 2 kita mengambil semua data di kolom pertama, dan jangan lupa menggunakan titik koma di akhir. Nah setelah itu, setelah arah angin, kita masukkan kecepatan anginnya. Sini saya sedang mencoba ini kecepatan angin. Kecepatan angin data Manila itu kan di kolom kedua. Nah nanti pada workspace-nya itu akan muncul sendiri dimensinya. Kemudian setelah kecepatan angin, kita masukkan fungsi untuk menampilkan windrows. Nah ini saya menggunakan warna flag, untuk tema warnanya itu flag, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini, tapi kalau sini tuh akan muncul langsung wind speednya atau kecepatannya dalam meter per second, kemudian ini windrowsnya, bagaimana dia ini dari arah anginnya menggunakan derajat, kemudian ini untuk skalanya, misalnya warna pink ini tuh 1,8 meter per second, lebih kecil dari W, lebih kecil dari 2. Nah ini tuh digunakan untuk melihat bagaimana kecepatan angin dan arah angin dari suatu wilayah. Nah kalau teman-teman mau mengganti ininya, warnanya, itu bisa ulangi, dan misalnya kita menggunakan spring. Nah pada spring ini, nah pada figure 3 itu nanti akan muncul. Nah ini dia warnanya seperti ini. Atau kalau teman-teman mau menggunakan warna lain, bisa winter, moon, atau selanjutnya. Nah itulah dia tutorial dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Bye bye.